Oke, shalom pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih buat kasih karunia Tuhan yang terus berlimpah dalam hidup kita. Dan kita bersyukur kita boleh menikmati kebajikan, kemurahan Tuhan yang terus dinyatakannya dan kasih setianya yang selalu baru setiap hari. Kita percaya karena kita punya Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang baik, dan Bapa yang mengasihi kita. Dan sebab itu biarlah setiap kita juga terus bertumbuh di dalam kasih kita kepada Bapa, karena sungguh Dia lebih dari segalanya bagi kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang peduli akan hidup kami. Engkau lebih dari segala-galanya bagi kami. Sebab itu kami terus mau melekat kepadamu. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Karena sungguh dekat Engkau kami tenang. Di dalam Engkau kami aman. Sehingga kami boleh terus memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat
Hallelujah.
segala-galanya bagi kami. Hanya Engkau. Tiada
Kerinduan kami mau terus bersekutu dengan Engkau, lebih dalam lagi di dalam Engkau, karena sungguh di dekat-Mu kami tenang, di dalam-Mu kami aman, bahkan Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau lebih dari semuanya. Sebab itu hanya Engkau yang kami perlu di dalam hidup ini. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau selalu ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau sediakan semua yang kami perlu. Engkau nyatakan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Dan Engkau berikan kemurahan-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami. Sebab itu kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Sebab itu biarlah kami terus melekat di dalam-Mu, tinggal di dalam-Mu, sehingga kami boleh terus kuat dan kami terus berjalan bersama dengan-Mu dan melakukan perkara-perkara yang besar. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini buat pagi yang baru yang Kau jadikan bagi kami. Terima kasih kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dan kekuatan kesehatan yang baru. Kami bersyukur dalam segala keadaan kami. Sehingga kalaupun ada di antara kami yang bangun juga dalam keadaan yang sakit, tubuh yang lemah, tapi biarlah hati kami terus bersyukur kepadamu. Kami boleh menikmati kemurahan dan kebajikan. Bapa, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu bagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami boleh percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ramli. Salam saudara. Halo. Ya. Saat teduh kita pada pagi ini adalah dari Matius 12 ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, saudaraku, ini ucapan Yesus langsung pada waktu Yesus itu ya saudara, pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit atau pada waktu Yesus melakukan pelayanan. Nah, saudaraku, kalau dilihat sekilas, ini ayat sepertinya tidak berhubungan dengan ayat yang di atasnya. Padahal sebenarnya Yesus mau menegaskan. Kalau kemarin kita bahas bahwa dari
Matius 12 ayat 31-32 itu dikatakan bahwa segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Yaitu kenapa? Karena Roh Kuduslah yang bisa menjadikan kita percaya kepada Yesus itu. Nah, di sini di ayat 33 Yesus menegaskan lagi bahwa setiap orang yang benihnya, yang buahnya tidak baik, itu pasti berasal dari pohon yang tidak baik. Begitu juga sebaliknya, kalau buahnya baik, itu pasti berasal daripada pohon yang baik. Nah, kalau kita punya sebuah pohon mangga, saudaraku ya, waktu kami masih kecil kami punya pohon mangga, kalau buahnya pada berbusukan, buahnya banyak sih, tapi pada busuk, itu biasanya itu mangga parapat atau mangga udang yang kecil-kecil ya. Ketika pohon itu sudah mulai tua, itu buahnya pada berbusukan pada umumnya ya. Nah, ternyata pohonnya sudah mulai tidak baik itu, saudaraku. Benar, pada waktu ditebang ternyata di tengah-tengah pohon itu sudah bolong, sudah apa ya, saudara, sudah ada ruang gitu, sudah ada ruang. Nah, jadi di sini Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang sanggup menghujat Roh Kudus itu pasti dari pohon yang tidak baik. Artinya dia benihnya bukan benih ilahi ya, saudaraku. Kalau kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 9 ya, coba kita lihat ya, sebentar saudaraku, 1 Yohanes 3 ayat 9. Nah, di situ dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, jadi saudaraku, setiap orang yang lahir dari Allah, setiap orang yang lahir baru, setiap orang yang sudah lahir baru, yang sudah menerima benih Allah, dia tidak dapat berbuat dosa lagi, dan dia juga tidak akan menghujat Roh Kudus. Ya, saudaraku, ini ayat ini menegaskan sekali bahwa tidak dapat berbuat dosa lagi. Tapi ada orang yang seperti kemarin, bahkan di masa akhir hidupnya dia sedang dalam keadaan berdosa. Ya, saudaraku, kalau dari ayat ini dikatakan bahwa dia tidak dapat berbuat dosa lagi. Artinya dia tidak tinggal dalam dosa, dia tidak happy dalam dosa, dia tidak mandi atau tidak bergelut terus dengan dosa itu. Pasti di hati nuraninya selalu akan ada, ayo bangkit, ayo keluar dari dosamu, ayo keluar dari dosamu. Itu pasti ada. Kalau itu tidak ada, ternyata dia tidak lahir baru. Nah, jadi saudaraku, nah di sini dikatakan bahwa satu pohon yang baik itu ternyata, coba selidiki hati kita. Kita sudah menerima benih ilahi belum? Sudah menerima benih itu, pohon itu dari satu benih ya, saudaraku. Pohon itu dimulai dari satu benih yang tumbuh. Kalau benihnya baik, pasti pohonnya itu baik. Dan buahnya pasti baik, saudaraku. Nah, jadi tidak ada satu orang pun yang menerima benih ilahi, dia akan sanggup. Dia akan bisa menghujat Roh Kudus, ya saudaraku. Nah, seperti itu. Nah, itu secara rohaninya, saudaraku. Nah, waktu saya renungkan, ternyata kita ini adalah sebuah buah, ya, secara jasmani kita sebuah buah dari satu pohon. Kita sebuah buah daripada satu pohon, yaitu pohon keluarga. Ya, pohon keluarga. Saya perenungannya ada dua ini, secara rohani dengan secara jasmani kita ya, saudaraku. Nah, kalau tadi secara rohani itu kalau orang yang benar-benar sudah lahir baru, sudah menerima Yesus dalam hatinya, dia tidak akan sanggup menghujat Roh Kudus itu. Lalu yang kedua, yang secara jasmaninya itu saya dapatnya gini, saudara, bahwa kita juga adalah sebuah buah dari sebuah pohon keluarga, yaitu dari ayah dan ibu kita. Nah, jadi yang saya yang saya dapatkan, saudara, begini. Bagaimana pohon keluargamu, saudara? Bagaimana pohon keluarga kita?
Kita dilahirkan dari keluarga yang bagaimana? Bukan soal kaya atau miskin ya saudaraku. Nah, hasilnya apa? Kitalah hasilnya saudara. Kita hasilnya yang kadang-kadang kita tanpa sadari kita suka marah tanpa alasan. Marah yang kelewatan, marah yang mengucapkan kata-kata yang tanpa sadar. Loh, kok aku ngomong gini tadi ya? Atau kita buah daripada keluarga yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan khawatir, penuh dengan apa ya saudaraku? Coba kita selidiki diri kita. Kita selidiki diri kita. Aku ini sebenarnya adalah sebuah buah. Kenapa aku seperti ini ya? Gitu. Kenapa aku seperti ini gitu? Kenapa kok aku bisa seperti ini? Padahal aku udah lahir baru nih. Padahal aku sudah melayani gitu. Saudaraku, orang yang paling merasakan hasil dari buah kita lagi siapa? Orang yang paling dekat, saudara. Orang yang paling dekat. Nah, waktu saya renungkan, saudaraku, saya ini dibangun dari keluarga apa ya? Oh, ternyata saya tanpa sadar saya dibangun dari keluarga oleh bapak saya ya, oleh keluarga yang jaga harga diri paling penting, ya. Mau makan nggak makan tetangga nggak boleh tahu, diam kita, nggak boleh ribut, nggak boleh suara keras, nggak. Para orang Batak saudaraku ya. Jadi kalau di keluarga kami tuh nggak ada suara keras. Tapi saudaraku nyimpan. Ketika nggak enak sama saudara nyimpan kayak orang Jawa juga kami ternyata. Nyimpan saudara. Kalau udah nggak enak dengan satu dengan lain itu bisa nggak ngomongan sampai seminggu 2 minggu saudaraku. Sentuhan pun enggak. Nah, kita dibangun dari keluarga yang mana saudaraku? Kita dibangun dari pokok keluarga yang seperti apa? Saudara, kita tidak bisa memperbaiki masa lalu. Tetapi kita bisa memperbaiki masa kini dan masa depan. Siapa masa depan kita? Keturunan kita, saudaraku. Dan orang-orang yang akan kita layani. Jadi saudaraku, mari kita ketika kita sendirian, coba jujur dengan diri sendiri kepada Tuhan. Tuhan, kok aku begini ya Tuhan? Kok aku begini ya Tuhan? Nah, saya percaya 90% lah kita dibesarkan oleh pokok keluarga atau keluarga yang tidak harmonis atau yang tidak menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam mendidik anak. Memang orang Kristen memang orang Kristen dari kecil ya, dari opung kami, dari nenek moyang kami mungkin kami Kristen, tetapi tidak mengajarkan nilai-nilai prinsip-prinsip kebenaran yang seperti firman Tuhan katakan oleh orang tua. Karena mungkin orang tua kita juga Kristen, bukan Kristen-Kristenan ya, Kristen KTP ya saudaraku, yang nggak pelaksana firman gitu. Maksudnya nggak melaksanakan firman Tuhan. Nah, jadi saudaraku, mari coba selidiki. Kenapa kita punya rasa marah atau sering kecewa, gampang ditolak, maksudnya merasa tertolak, merasa khawatir, merasa takut terus, merasa cemas terus, merasa apa saudaraku ya? Saudara, memang kita tidak bisa lagi memperbaiki masa lalu kita. Tetapi kita bisa memperbaiki masa kini, yaitu apa? Hati kita. Perbaiki hati kita, berdamai dengan masa lalu kita, berdamai dengan apa yang sudah terjadi, berdamailah saudara. Maafkan, ampuni, terima kesembuhan, baru mari kita tularkan kesembuhan. Nah, dikatakan kalau orang itu paling sering sih ibu ya, yang sekarang dia terus yang mendidik anaknya. Tapi saudaraku, percayalah, kalau kita masih dalam keadaan seperti ini, tidak dipulihkan sampai kita mati, yang merasakan itu adalah keturunan kita. Jadi saudaraku, saya dapatnya seperti itu, dan saya bersyukur, saya katakan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Dari 7 miliar orang di dunia ini Engkau pilih aku. Saya flashback belakang saudara, keluarga seperti apakah keluargaku Tuhan, sehingga Engkau pilih begitu ya saudara. Keluarga seperti apa keluargaku? Keluarga sederhana yang ya kami pernah cerita baru-baru sama suami. Kayak mana masa kecil ya saudara, maksudnya kalau makan daging babi ya saudara, kalau orang Batak daging babi ya, saudaraku itu
Karena bapak saya pegawai negeri ya, karena waktu sekali sebulan gajian, cuma sekali sebulan beli daging, saudara. Saya bilang, itu pun yang dibeli mama itu apa? Kepalanya, kakinya, bagian dalamnya. Wih, saudara, itu dimasak sampai, maksudnya itu disimpan-simpan sampai berapa lama, itu dimakan, dan itu sudah senang sekali, saudara. Nah, waktu saya renung-renungkan begitu, saya bersyukur, Tuhan, apalah yang kau lihat dari aku ya Tuhan, sehingga kau pilih aku, kau pulihkan, kau pulihkan dan bisa kau pakai, Tuhan. Nggak ada apa-apanya kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Jadi saudaraku semuanya, saya mau katakan bahwa mari, pertama kita sudah menerima benih ilahi tadi ya, yang tidak akan mungkin menghujat Roh Kudus, yang tidak akan mungkin menghujat, karena tidak mungkin kita bisa lahir baru kalau bukan Roh sendiri yang membuat kita lahir baru. Tapi yang kedua saya paling banyak itu saudara, pohon keluarga, saudara. Pohon keluarga. Banyak bapak-bapak di sini, banyak ibu-ibu. Saudara, seperti apa kita dibesarkan? Dengan keluarga apa? Itu tidak bisa kita pilih, saudara. Dan kita nggak bisa perbaiki masa lalu kita. Mungkin orang tua kita sudah meninggal. Mungkin nenek kita yang membesarkan kita juga sudah meninggal. Tapi mari kita perbaiki masa kini. Berdamai, saudaraku, berdamai. Nggak tahu saya masalahnya apa, tapi saudaraku, berdamainya, Tuhan aku ampuni, gitu saudara. Aku terima kesembuhan supaya kita bisa menularkan buah yang lagi ke anak kita, saudara, keturunan kita. Apakah kita akan disebut anak kita, kayak mana kau mau melukiskan bapakmu, misalnya diceritakan, bapakku itu seorang yang begini begitu gitu, saudara. Jadi saudaraku, pagi ini mari kita berdamai dengan masa lalu kita perbaiki, saudara. Perbaiki masa kini, yaitu hati kita. Kita bilang, Tuhan, aku mau dipulihkan. Saudara, nggak peduli berapa umur kita, saudaraku. Kita nggak peduli berapa umur kita. Waktu saya renungkan, saudara, saya pikir saya orangnya saudara. Kalau takut ditolak, ternyata sekarang nggak lagi. Cuman waktu ada orang-orang tertentu yang seperti menolak saya, misalnya kayak suami, kayak anak-anak ya misalnya, itu sangat menyedihkan bagi saya. Nah, tapi waktu saya ingat masa lalu, saya bilang, Tuhan, aku bersyukur, aku mau berdamai dengan masa lalu apapun yang terjadi. Karena pernah dengar cerita, saudara, waktu saya masih di kandungan, bapak saya tendang mama saya. Nah, waktu itu saya langsung tanya sama mama, maksudnya waktu saya dengar, kami kan udah lahir baru, saya tanya, Ma, ada nggak di pikiran mama untuk maksudnya benci dengan saya yang di dalam kandungan? Enggak, kata mama, enggak. Justru aku kasihan, aduh anakku ini. Itu gitu, saudaraku ya. Tapi mungkin jadi seperti merasa agak, kalau ada orang yang paling dekat itu sepertinya menolak saya itu, waduh kayaknya gimana gitu ya. Nah, tapi puji Tuhan, lambat laun saya bersyukur, semakin sangat berkurang perasaan itu, saudaraku. Nah, jadi saudara, kita perlu berdamai dengan masa lalu. Saya nggak tahu seperti apa latar belakang keluarga kita dan bagaimana keluarga kita mendidik kita, sehingga kita gampang yang negatif jadinya, saudara. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang khawatir, gampang cemas, gampang. Nah, begitu, saudaraku, pagi ini, karena kita sudah menerima benih ilahi, mari biarlah benih ilahi itu yang tumbuh dalam hati kita dan kita salurkan ke anak kita. Jujur, Tuhan izinkan kita menikah dan punya anak itu, saudara, supaya gambaran Kristus di tengah-tengah keluarga itu juga mereka rasakan. Kira-kira demikian itu yang saya dapatkan. Maaf kalau agak sedikit melenceng dari itu, tapi saya dapat renungan itu, saudara. Puji Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ramli. Enggak melenceng. Justru ini satu hal kebenaran yang harus kita pahami. Saya setuju dengan apa yang Ibu Ramli katakan. Ayat hari ini tuh korelasinya, hubungannya sangat-sangat erat dengan dua ayat yang kemarin, Bapak Ibu. Jadi seperti apa yang Ibu Ramli tadi katakan, kan setiap kita mempunyai masa lalu yang sama, yaitu kita semua orang berdosa. Semua. Bahkan Mazmur 51:5 katakan kita ini dikandung di dalam kesalahan dan dilahirkan di dalam dosa. Atau dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam kesalahan. Artinya semua kita dulu
adalah dilahirkan dalam benih dosa. Nah, apalagi seperti Bu Ramli katakan terus ditambahi dengan pola didik keluarga kita yang berbeda-beda, dan yang kalau orang tua kita juga nggak hidup dalam kebenaran, mereka mendidik dengan pola yang salah, sehingga terbentuklah hidup kita seperti apa yang ada di masa lalu kita. Tapi ketika ada benih ilahi, yaitu ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita yang memampukan kita untuk mengaku di mulut dan percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, harusnya sejak hari itu ada benih yang baru, benih ilahi yang dikatakan 1 Yohanes 3:9 tadi katakan. Dan harusnya sejak hari itu yang saya katakan, saya nggak tahu waktu umur berapa Bapak Ibu menerima benih ilahi itu, sehingga secara pribadi, ini bukan karena Bapak Ibu dilahirkan orang Kristen terus otomatis punya benih ilahi, enggak ya Bapak Ibu ya. Semua manusia berdosa kata firman Tuhan. Kita dikandung di dalam dosa, dilahirkan dalam kesalahan. Jadi nggak ada satupun orang, sekalipun dia dilahirkan oleh ibu yang Kristen, dia punya benih ilahi, benih pohon yang baik itu belum. Semua punya benih pohon yang tidak baik, itu benih dosa. Nah, jadi saya nggak tahu umur berapa Bapak Ibu mengaku di mulut percaya di hati oleh karena Roh Kudus yang kita sudah bahas kemarin. Dan kemudian sejak hari itulah benih ilahi itu ada dalam hidup kita dan itu terus bertumbuh. Dan bukti hanyalah dapat dilihat dari buahnya. Nah, tentu berbicara tentang karakter, itu kan berbicara tentang sebuah proses perubahan yang terus-menerus harus terjadi. Karena seperti Edko katakan, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi sebuah perubahan. Nah, dalam masa lalu kita, yang seperti Bu Ramli tadi katakan, kita harus berdamai dengan masa lalu kita, dengan cara ya kita minta ampun sama Tuhan. Kan sudah terbentuk karakter-karakter, tabiat-tabiat dosa yang mungkin sudah lengket kepada tubuh kita, gaya hidup kita. Nah, tapi sejak kita menerima benih ilahi, harusnya pohon itu menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik. Makanya kenapa setiap hari Paulus katakan kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-12, kita harus mengalami pembaharuan akal budi. Jadi sederhana, kalau orang itu memang benar-benar, ini benar-benar nih ya, kan yang tahu hanya kita sendiri pribadi. Apakah orang ini benar-benar percaya Yesus sungguh-sungguh, atau hanya karena ikut-ikutan, atau hanya dengan modus yang lain, sehingga mungkin contoh seperti yang kemarin diangkat oleh Pak Santo, kok di akhir hidupnya masih dalam dosa. Sekali lagi kalau kita tarik kepada awal titik dia menerima benih itu kan kita nggak tahu. Apakah memang dia menerima benih ilahi atau enggak. Tapi poin pentingnya hari ini, saya berdoa dan saya berharap setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengaku di mulut, percaya di hati, ketika menerima Injil dengan pemahaman yang benar, bahwa semua manusia berdosa dan upah dosa itu maut, dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, hanya oleh karena anugerah Tuhan yang kita terima dengan iman. Nah, saya berharap pemahaman ini adalah pemahaman yang sungguh-sungguh dalam hidup kita, sehingga sejak hari itu benih ilahi ada dalam hidup kita. Kenapa? Nah, pemahaman ini harus benar-benar melekat kuat di hati kita, supaya apa? Ketika tabiat lama kita mau muncul, ini biasanya saya ajarkan di sesi baptisan. Maka setiap kali tabiat lama kita, masa lalu kita mau muncul, karena ada benih ilahi, kita bisa ngomong enggak. Aku sudah mati, manusia lamaku itu sudah mati. Benih lama, benih pohon yang tidak baik itu sudah lama mati, tapi sudah diganti dengan benih yang baru. Sehingga harusnya yang aku keluarkan adalah gaya hidup manusia yang baru. Nah, itu sebuah proses yang terus-menerus kita hadapi. Yang harus terus-menerus. Makanya ada satu-satunya ayat di Petrus kalau nggak salah, sampai kita memperoleh keselamatan jiwa kita. Kenapa? Kalau keselamatan roh kita, waktu kita mengaku di mulut, percaya di hati, maka Yohanes 10:10 katakan, kita sudah mempunyai Zoe, kita sudah mempunyai hidupnya Allah. Tapi masalahnya jiwa kita, itu kan perlu juga diselamatkan. Di dalam jiwa itu ada pikiran, kehendak, perasaan yang diwujudkan dalam tindakan, karakter. Nah, kita harus mencapai sampai pada titik keselamatan jiwa. Dan itu sebuah proses setiap hari. Makanya biarlah ayat firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, ingat,
Setiap kali kita mau menghasilkan buah yang tidak baik, mari kita sangkal diri, kata firman Tuhan. Setiap hari kan kita harus pikul salib dan sangkal diri. Enggak. Aku ini ada benih yang baik, benih ilahi. Hidupku bukan lagi benih dosa sehingga aku harus berbuat dosa. Enggak, aku enggak boleh berbuat dosa. Atau kalau di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu mudah dibaca, tadi saya dibacakan atau saya bacakan saja. Yang 1 Yohanes 3 ayat 9. Orang yang telah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa. Sebab sekarang hidup Allah ada di dalam dia. Maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa karena dikendalikan oleh hidup baru yang tertanam di dalam dia. Ia telah dilahirkan kembali. Nah, jadi pemahaman ini harus terus-menerus kita pegang teguh. Setiap kali iblis mengintimidasi, iblis menipu, iblis menggoda untuk kita kembali melakukan dosa, nah kebenaran firman Tuhan ini harus kita ingat dan kita harus berkatakan, enggak. Yang ada dalam hidupku adalah benih ilahi. Yang ada dalam hidupku adalah pohon yang menghasilkan buah yang baik. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi seperti saya katakan, apa yang Ibu Ramli sampaikan itu enggak melenceng. Justru itu sangat-sangat di dalam koridor firman. Karena sekali lagi semua kita dulunya waktu dikandung dan dilahirkan itu benihnya benih dosa, semua orang. Tapi kita bersyukur, sekali lagi saya nggak tahu sejak kapan Bapak Ibu mengaku di mulut percaya di hati, dan seharusnya sampai hari ini kita terus ingat, iya, aku ini ada benih ilahi, pohon yang bertumbuh dalam hidupku, yaitu pohon yang baik, dan sudahlah seharusnya menghasilkan buah yang baik. Tapi sekali lagi, seperti Bu Rami juga katakan, pola didik lama, tabiat dosa lama, itu kan sering iblis mau tawarkan untuk kita lakukan lagi. Tapi berdamailah dengan masa lalu, seperti Bu Rami tadi katakan. Minta ampun untuk setiap dosa itu. Walaupun saya percaya, sesungguhnya Tuhan sudah mengampuni semua dosa-dosa masa lalu kita. Tapi yang perlu kita perjuangkan hari-hari ini, yaitu untuk tidak lagi membiasakan diri hidup dalam dosa. Karena ingat, ada benih ilahi. Kita ini pohon yang baik. Dan pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Karena dikatakan buah yang baik itu pasti dari pohon yang baik. Satu hubungan korelasi yang sangat dekat. Jadi come on, pagi hari ini saya mengingatkan, firman Tuhan mengingatkan, hasilkanlah buah yang baik. Kenapa? Karena di dalam hidup setiap kita ada benih yang baik. Yang sudah kita terima entah berapa tahun yang lalu. Oleh karena Roh Kudus, sehingga kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, silakan Bapak Ibu boleh share, boleh tanya supaya semakin teguh. Karena seperti saya katakan ada begitu banyak orang yang statusnya saja masih bingung kekristenan. Oke, Ibu Medianti mau tambahkan sesuatu, silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Shalom. Saya dapatnya dari ayat firman Tuhan ini sejak dari ayat 32 bahkan nanti sampai berikutnya. Tuhan itu mengatakan begini loh. Apabila seorang mengucapkan sesuatu. Jadi itu tentang perkataan. Kemudian yang ayat 33 Tuhan katakan gini. Jikalau suatu pohon kamu katakan. Jadi itu adalah Tuhan mau kita itu berkata-kata yang baik. Gitu loh. Bukan pohonnya, ya iyalah pohon baik, berbuah baik itu dikatakan juga di bawahnya ya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Tapi yang pertama Tuhan katakan itu adalah, nah, apabila seorang mengucapkan, itu di ayat 32. Ayat 33 Tuhan katakan gini, jika suatu pohon kamu katakan baik. Nah, kita mengatakan baik, maka pohon itu baik. Gitu. Di ayat 34 pun juga Tuhan katakan, yang B ya, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Itu yang paling penting kata Tuhan. Ini sampai 3 kali loh. Jikalau
atau apabila seorang mengucapkan, kata Tuhan. Kemudian lagi, jikalau bahkan suatu pohon kamu katakan baik, kata Tuhan ya. Kemudian Tuhan juga katakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Itu kuncinya sih yang saya dapat. Saya dapat juga dari Amsal 8 ayat 8. Dikatakan begini, segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang belat-belit atau serong. Memang kalau dipikir ya Bapak Ibu, kadang kita ini pandai berkata-kata ya. Pandai sekali berkata-kata, bahkan kalau toh itu sesuatu yang ya sudah terlanjur gitu ya, akan ditutupi lagi dengan kata-kata lagi. Kalau bahasa kopinghonya mah bersilat lidah. Bapak Ibu, Tuhan mau kita itu berkata-kata yang baik. Karena Tuhan katakan, hendaklah seseorang itu cepat mendengar, ya, lambat berkata-kata. Itu kaitannya dengan firman Tuhan yang kita baca beberapa hari ini. Dari ayat 32, 33, dan 34. Itu sih yang saya dapatkan. Kuncinya ada di kata-kata kita. Kalau kita mengatakan sesuatu itu baik, ya baik. Karena perkataan orang percaya Tuhan Yesus itu ada kuasanya, Bapak Ibu. Amin. Iya, ada kuasanya. Maka kepada anak-anak sejak kecil pun, jangan mengatakan, ih anak ini nakal. Waduh, saya paling anti deh kalau orang mengatakan seperti itu. Semua harus dikatakan baik. Anak baik. Supaya dia baik. Gitu. Ya. Memang jadinya baik. Dan tumbuhnya kita serahkan Tuhan. Karena yang memberi pertumbuhan anak, siapapun, pohon pun, itu Tuhan, bukan kita. Yang penting kita itu melakukan baik, mengatakan baik, memberi contoh baik. Nah, saya kira itu yang saya dapatkan pagi ini sih, tentang Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengatakan. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih Bu Milianti. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan Ibu Milianti dan kembali itu mengingatkan kita. Setiap kita sekarang sudah punya benih yang baik dan Yesus juga pernah katakan semua kata-kata itu kan meluap dari hati. Ketika kita tahu hati kita adalah tanah di mana benih yang baik yang ditanam, maka yang keluar dalam bentuk perkataan itu langkah pertama, itu pasti hal-hal yang baik. Terus dalam perbuatan pasti baik, karena semua meluap dari dalam. Jadi sekali lagi pagi hari ini kita diingatkan, setiap kita sudah mempunyai benih yang baik. Harusnya pohon itu pohon yang baik, dan dapat dibuktikan dengan orang melihat dan merasakan dan menikmati buah hidup kita yang baik. Dan ada prinsip seperti ini, apa yang kita pikirkan berulang-ulang akan kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan berulang-ulang akan kita lakukan. Apa yang kita lakukan berulang-ulang itu akan jadi gaya hidup kita. Jadi kata kuncinya pagi hari ini adalah ingat terus bahwa setiap kita telah menerima benih ilahi. Dan benih ilahi itu biarkanlah bertumbuh dan terekspresi, termanifestasi dengan jelas melalui buah. Dimulai dengan apa? Dengan kata-kata, dengan perbuatan, dan gaya hidup kita. Oke, biarlah sepanjang hari ini kita merenungkan, terus mengkoreksi hidup kita. Kalau iblis masih terus mengintimidasi, memang itu kerjaan dia. Tapi selalu ingat, enggak, dalam hidup kita sudah ada benih ilahi. Aku harus menghasilkan buah yang baik. Karena ada benih yang baik, itu benih ilahi.
Oke, itu yang kita mau renungkan sepanjang hari ini dan kita praktekkan sepanjang umur hidup kita. Oke, saya serahkan kepada Pak Joni ya. Oke, kita masuk dalam pokok doa kita. Silakan Pak Yosia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh di-sharingkan pada pagi hari ini ya Bapa. Kalau kami sudah memiliki benih ilahi, dan kami harus menanamkannya kepada anak-anak dan keturunan kami ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau yang memilih kami menjadi orang-orang pilihan-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada, agar orang lain juga boleh mengenal Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, pada pagi hari ini kami bersepakat, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terpapar sakit. Kami berdoa untuk kedua orang tua dari saudara kami Hengki, kalau papa dan mamanya pada saat ini terpapar dengan COVID-19 yang sedang mengalami isolasi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjamah sakit penyakitnya. Karena firman-Mu juga Bapa, dengan bilur-bilur-Mu ya Bapa, semua sakit penyakit, semua kutuk-kutuk dosa bisa sembuh ya Bapa. Kami percaya dan kami imani itu juga. Kami juga berdoa untuk keluarga dari saudara kami, Pak Heri. Kalau saat ini mereka satu keluarga, baik papa, mama, adik-adik, sedang terpapar dengan COVID-19. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Junior yang sedang menjalani isolasi di rumah sakit. Demikian juga untuk anaknya ya Bapak yang sedang menjalani isolasi di Balai Kesehatan. Kami tahu bahwa kondisi saat ini ya Bapak, banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dialami ketika menjalani isolasi di rumah sakit ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan, baik itu oksigen, baik itu peralatan. Kami juga mau berdoa juga untuk semua petugas-petugas kesehatan, supaya Tuhan boleh memberkati mereka. Tuhan boleh menguatkan mereka, berikan kesehatan yang terbaik ya Bapak, agar mereka bisa melayani, menjalani perawatan untuk semua pasien yang ada di sana. Kami percaya Bapak bahwa kasih karunia selalu menyertai kami semua. Bapak, kami juga mau berdoa untuk saudara kami, anak dari Ibu Mirianti, Buyung Christian, yang saat ini juga Bapak masih bergumul dengan pekerjaannya Bapak. Kalau kami tahu bahwa kondisi saat ini, kondisi yang kurang baik dalam jasa penerbangan, tapi kami percaya Bapak, bahwa ada waktunya Tuhan akan memberikan pemulihan kepada ekonomi bangsa kami. Dan pada waktunya, kami semua boleh menerima berkat, baik itu pekerjaan sesuai dengan profesi kami. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Bapa di surga, kami juga teringat untuk saudara kami. Kami berdoa untuk keponakan hamba ya Bapa, ya saat ini ya Bapa, kami tahu sedang mengalami gangguan dalam pertumbuhannya ya Bapa. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menjamah keponakan hamba ini ya Bapa, supaya dia boleh mengenal Kristus. Kalau saat ini Bapak, kami tahu bahwa sejak kecil dia mengalami sebuah penyakit bawaan, tapi kami percaya dengan kuasa Tuhan, tidak ada hal yang mustahil Bapak. Khususnya hamba juga mau berdoa untuk orang tuanya, yaitu Ibu Linda, supaya Tuhan boleh menjamah hidupnya. Kami tahu ini bukan hal yang mudah ya Bapak. Kalau kami mengandalkan kekuatan kami pasti gagal. Tetapi kami hanya berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan yang adalah Allah kami, sumber pengharapan kami, sumber dari kehidupan kami. Kami percaya akan kuasa Tuhan yang sanggup melakukannya, dan kami tidak sanggup. Bapa di dalam surga, dengarkan semua permohonan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan mendengar semua doa-doa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai Tuhan.
Tuhan, kami percaya Indonesia dalam perlindungan dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat setiap pemimpin-pemimpin kami yang sudah Kau tetapkan. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang naruhkan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Supaya bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera dan makmur Tuhan. Karena kami tahu setiap apa yang sudah Kau berikan, hasil bumi, hasil alam yang melimpah Tuhan, bila semua boleh dikelola untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk memberi kesejahteraan pada bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan setiap saat ini yang sedang menghadapi COVID-19 Tuhan. Kami percaya ini semua adalah kehendak-Mu, Kau izinkan semua terjadi, supaya bangsa kami boleh dapat pemulihan, sehingga banyak orang boleh datang kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu apa yang sudah Kau tanamkan, benih yang Kau tanamkan pada anak-anak-Mu untuk menjadi berkat bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, dan kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai kami semua. Kami bersyukur Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Biarlah penyertaan-Mu berlimpah dan kasih karunia-Mu Kau nyatakan bagi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagar tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami di dalam seluruh aktivitas kami, supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kami mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati. Izin list ya. Oke. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati semuanya. Sampai ketemu hari Senin lagi Bapak Ibu ya, karena kita minggu. Ya Bu. Pak Ramli. Siap. Pak Ramli, semalam kan ada teman saya dari Palembang, dia telepon saya, anaknya kan kena COVID. Itu nggak ada di Palembang. Itu gimana carinya ya itu ya? Di Jambi ada ya kayak gitu ya? Rapid ya? Rapid 75. 750. Ya, 750 ya, injeksi. Ya. Antibiotik ya. Hah. Mungkin ada nggak tuh Pak Santo? Hah? Memang langka semua obat-obat antibiotik. Rapid 750 ya? Ya. Itu perlu resep dokter itu ya? Kalau antibiotik nggak terlalu. Oh Enggak. gitu ya? Perlu. Produksi apa tuh ya? Kalbe? Atau apa? Rapid apa ya?
Iya, Kalbe. Oh, Kalbe. dia bilang Palembang tidak ada. Maksudnya minta tolong dicariin di Jambi. Gimana Sebentar caranya aku itu ya? telepon orang Jambi ya. Ya. Nanti di Jadi- aja apa nama obatnya. Sorry tadi sempat putus lagi internet, saya nggak jelas dengar untuk sakit Ya. apa dan untuk obat apa tadi. Sakit apa tadi? Grafit 750 injeksi. Koamen. Anaknya Koamen siapa? Pak Eri. Oh, kena COVID juga. Si Peri. Kena COVID. Terus dia kan kena COVID. Panggil dokter kan, dokternya kasih obat itu. Grafit 750 injeksi. Oh, karena dia sudah diinfus, jadi mau diinjek di. Iya. 3 ampul ya katanya. Iya. Pak, hari ini ada penambahan baru ya. Koheng dan istrinya. Salam dari ini mau ke tempat Koko. Nanti habis swab antigen. Mau